Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, anggota UMKM Jaya Makmur, para pengurus, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab salam dengan ikhlas tadi, saya doakan mudah-mudahan dagangannya laris. Amin. Usahanya sampai berkembang terus. Amin. Tidak 1 tahun 2 tahun, selamanya. Kalau punya istri, mudah-mudahan istrinya barokah. Akhirnya nambah istri mau. Suaminya, anak-anaknya juga barokah. Anaknya yang barokah bagaimana? Yang ketika dipandang menunjukkan mata, menenangkan hati, dan ketika kita orang tuanya meninggal, insya Allah anak-anak yang kita ditinggalkan tadi menjadi anak-anak yang soleh-soleha mendoakan kedua orang. Amin. Kalau hartanya, harta yang barokah itu harta yang bisa membawa pemiliknya untuk beribadah, lebih meningkatkan ibadahnya lagi kepada Allah. Sehingga harta itu tidak hanya jumlahnya, tetapi sesungguhnya kualitas nilainya. Kebarokahan hidup itu harus kita minta, harus kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana hadisnya Rasulullah menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada umatku barokah di pagi hari. Dalam surat Al-Mulk, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi barokah itu tidak semua orang dapat, Bapak Ibu. Tidak semua. Ya, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan Allah. Berarti kalau Bapak Ibu hartanya, anaknya, hidupnya, usianya, rumahnya, pekerjaannya, dagangannya, usahanya barokah, berarti itu terpilih, disukai, disenangi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua. Pedagang juga begitu, penjual begitu. Ya. Jangan dilihat jumlahnya, Pak, Ibu. Ya. Wah, saya ini belum punya Fortuner. Belum punya rumah kan gitu. Bukan itu. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin lama semakin baik. Kalau punya istri, walaupun istrinya cuma 1, tapi kalau barokah itu ganteng, tambah cantik. Masya Allah. Makanya penilaiannya itu bukan penilaian dari fisik saja, Bapak Ibu. Barokah itu ketika kita ada di rumah kita, baiti jannah. Jadi rumahnya itu menjadi surga, adem, enak, tenang. Betapa banyak duitnya banyak, tapi kalau pulang ke rumah ini menjadi neraka begitu. Dia tidak senang,
Dia tidak kerasan di rumahnya, sehingga pelampiasannya di luar rumah. Ini bisa diperhatikan bahwa ibu sekalian, orang-orang yang tidak diberikan barokah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus meminta, kita berdoa kepada Allah agar hidup kita ini menjadi barokah. Ya, jadi bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya, nilainya, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang betapa banyak kita melihat orang yang di bawah kita dari sisi pekerjaan, dari sisi rezeki, dari sisi harta dan seterusnya. Tetapi dia hidupnya tenang saja, dia sakinah, dia diberikan oleh Allah SWT kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu, kalau kebahagiaan itu hanya miliknya orang-orang yang berharta, berarti seperti tukang beca ingin servis, tidak bahagia dong. Tetapi kenyataannya dia bahagia. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang semacam ini diberikan qanaah. Ya, qanaah itu menerima, ya, menerima dari apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Saya hadir di tempat ini sekarang, Pak Didi juga di sebelah saya, Pak Rahman ini teman saya ini, teman saya SMP SMA. Ini Sumeneb dulu ini. Jadi beliau ini AS lah, asli Sumeneb. Tapi kalau Bangkalan itu Obama, orang Bangkalan Madura. Tapi kalau Sampang itu Osama, ya, orang Sampang Madura. Tapi kalau saya ini AS, asli Sumeneb, bukan Amerika Serikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dari itu mari kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala membawa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu sekalian, mari kita bersenang sekali kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan cara apa? Bersyukur. Juga bersyukur ini sedikit orang yang mau bersyukur. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau besar. Allah tidak memberikan istilah di situ ingkar ya, tetapi dusta. Dusta itu menolak kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Padahal tahu bahwa hidupnya ini ada yang memberikan kehidupan seperti ini, kesehatan dan sebagainya. Tetapi dia dustakan itu. Saya ini dari dunia seperti ini. Padahal itu tanpa izin, tanpa ridho Allah SWT tidak akan pernah terjadi. Demikian juga kita ini hadir di tempat ini. Sekarang katanya tercatat hari Ahad 9 September 2023. Kita ditakdirkan yang hadir ya seperti ini. Karena yang lainnya itu ada kemungkinan Bu Sherly, ada Ibu izin nggak bisa, ada katanya yang di Jakarta sakit dan seterusnya. Berarti itu memang tidak ditakdirkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya kejadian semacam ini sudah lama Bapak Ibu sekalian. Saya bertemu dengan Bapak Ibu ini bukan jadinya juga tidak secara kebetulan. Saya hanya tahu, oh ini yang namanya Bu Sherly, ini yang namanya Pak Joni dan seterusnya. Jadi sekali lagi, mari kita banyak bersyukur supaya kita ini ditambah. Ya, tadi barokah ziyadatul khair. Demikian juga kata kunci dalam syukur, la azidannakum. Engkau kalau pandai bersyukur kata Rasulullah, aku akan tambah. Tapi kalau kamu mengingkari, Allah tidak akan menambah itu. Malah siksa apapun di dalam Allah SWT. Ini jadi dahsyat. Sesungguhnya siksa apa? Ibu sekalian yang saya hormati, orang masuk surga itu jangan kita mengandalkan ibadah kita. Ya, puasa, sholat, zakatnya, hajinya dan seterusnya. Jangan mengandalkan itu. Ya. Tidak ada yang masuk besok ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena amalnya. Tetapi semua termasuk ketika Rasulullah ditanya,
Termasuk Allah ya Rasul? Ya. Karena rahmatnya, kasih sayang Allah. Bu, Pak. Jadi kalau kita mau menghitung-hitung, Pak, berapa sih jumlahnya? Jangankan ini kebetulan di bulan puasa ya. Bulan puasa, insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Pahalanya itu kira-kira sama dengan 83 tahun dianggap juga semua. Katakanlah kita dapat 10 kali Lailatul Qadar 830 tahun. Itu menyamai umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, Nabi Adam dan seterusnya. Tetapi jangan lupa bahwa jangan kita mengandalkan itu. Kita masuk kepada surganya Allah itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmatnya Allah SWT. Dalam salah satu kisah di luar sekalian ada abid. Abid itu apa? Orang ahli ibadah. 500 tahun dikisahkan di situ. Ibadah terus sih, nggak putus-putus. Kemudian di satu saat ada di dalam pengajian Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa bahwa, woi malaikat, mengapa saya ini dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena amal saya? Dia protes lah, karena dia merasa bahwa sholat malamnya, puasanya dan seterusnya itu banyak sekali. Terima kasih. Kemudian baik kalau begitu. Kalau Anda mengandalkan amalnya, ayo kita timbang. Maka ditimbanglah para hadirin sekalian. Amalnya yang 500 tahun dulu. 500 tahun. Kalau kita ini umurnya Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70. Kalau lebih daripada itu bonus itu. Jadi yang sudah umur 50 ke atas ini mungkin sudah siap-siap. Dan itu pun masih dikurangi loh. Kita ini sehari kan 24 jam. Itu menurut medis istirahat itu kan kurang lebih sepertiganya 8 jam. Berarti kalau kita punya umur 60 tahun, 20 tahun itu hanya untuk tidur. Sepertiganya lagi kita tidak pernah tahu dibuat apa itu. Apa itu bekerja, bermain dan seterusnya. Kalau kita hitung berapa sih ibadah kita? 10 menit katakan. 10 menit kalikan 5 berapa? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Ya, itu sehari semalam untuk kita beribadah. Nah, bayangkan sudah dikurangi yang tidur, dikurangi yang mohon maaf itu waktunya yang macam-macam itu, ditambah lagi yang tidak jelas kemana kita ini menghabiskan. Sehingga kalau kita dihitung ini luar biasa ini. Sehingga rahmatnya Allah ketika itu ditimbang, karena si ahli ibadah ini ingin bahwa amalnya ini ditimbang. Kemudian apa Bu? Pembandingnya Bu. Jadi anak timbangan itu yang satu amalnya, anak timbangan yang lain itu adalah bukan hanya nikmat dua mata yang diberikan kepada kita. Dua mata ini yang diberikan kepada kita itu nikmat itu saja. Itu masih lebih berat dua mata ini dibanding amalnya sudah 500 tahun. Kesimpulannya adalah kita jangan pernah menonjolkan amal kita. Ya. Oke, selesai. Jangan banyak-banyak. Sekarang saya masuk ke bisnis ini aja, ya, dagang ini. Ibu bapak sekalian, ibu sekarang tergabung di UMKM, usaha mikro kecil menengah. Konon dalam struktur perekonomian di Indonesia, Bapak Ibu, itu kurang lebih 98-99% itu adalah UMKM. Pelaku ekonomi UMKM. Selebihnya BUMN dan swasta, termasuk yang besar itu, kira-kira hanya 2%, Pak. Jadi, memang Bapak Ibu ini pelaku ekonomi yang bagus,
Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pekerjaan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu berdagang, tetapi berdagangnya yang beretika. Bisnis yang beretika di dalam bisnis. Supaya apa? Supaya barokah itu tadi, Bu. Barokah tadi. Sehingga Rasulullah ketika dia berdagang itu dijamin surganya. Tetapi kalau beretika, satu, kalau dia menimbang jangan menipu. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangannya. Jadi jangan sampai kita ini. Saya hanya berpesan Bapak Ibu sekalian, kalau produknya Bapak Ibu ini makanan minuman, kalau belum dilengkapi oleh siupnya, surat izinnya, itu lengkapi dulu. Karena itu bersyarat. Ya, orang pasti akan melihat, Bu, termasuk di kemasan di packagingnya itu. Ya. Saya juga ingin berpesan begini, karena saya ketika saya di S2 dulu di IPB Bogor itu, Bu, saya mendapatkan itu mata kuliahnya namanya manajemen bisnis kecil dan kewirausahaan, small business enterprise. Jadi semua itu bermula dari yang kecil, ya. Jadi yang kecil ini memang harus dirawat, harus dipelihara. Apa yang menjadi persaingannya? Mutunya, Bu. Karena banyak di antara kita ini, mohon maaf, pertama membuat kualitasnya mutunya bagus, tapi begitu ordernya bertambah, mutunya dikesampingkan. Nah, contoh ini contoh sederhana lah, UMKM ini. Mohon maaf juga ini, orang jualan hujan. Sudah kelihatan bahwa ini kira-kira hanya tinggal 2 porsi. Tapi orang ini mau beli 3 porsi. Apa dia bilang? Oh ya, ini, Bu. Jadi padahal itu sebenarnya 2 porsi. Itu kan nggak bagus. Ya, itu tidak menjaga mutu namanya. Kepercayaan trust dari pelanggan itu tidak dijaga. Ini bahaya, Bu. Jadi ini bahayanya kalau kita tidak menjaga kepercayaan, maka bisnis kita tidak akan panjang, Bu. Tidak ada dalam jangka panjang, pasti akan berumur pendek. Kebanyakan bisnis di Indonesia yang kita pelajari nggak ada yang sampai 50 tahun, 100 tahun. Kalau di Amerika masih. Nah, sebenarnya kita tidak perlu melakukan di negara lain ya, tetapi kalau kita mau mengkompar, katanya si Farel itu ojo dibanding-bandingin. Tapi ternyata kalau kita ingin maju harus dibandingkan. Kalau kita ingin maju, ingin berkembang UMKM kita harus membandingkan kepada namanya benchmark. Ya, benchmark. Jadi kita harus meniru yang bagus. Bisa menang dalam persaingan kalau produk kita berkualitas. Sehingga mutu itu namanya kunci untuk memenangkan persaingan. Harganya sama, tetapi kalau mutunya lebih, itu akan dicari orang. Sekarang ini tidak perlu Ibu majang ini, oke lah itu secara fisik karena ini sudah ada COVID. Dulu di zaman COVID masih 2 tahun itu masuk kampung itu dicari kok. Kan dia kan pakai sosmed sekarang. Maka dari itu saya sarankan gunakan itu. Teknologi informasi komunikasi harus digunakan. Jangan gaptek. Kalau belum bisa minta tolong anaknya, keponakannya, tetangganya. Iya, Bu. Karena kalau Ibu mungkin masih sama dengan dosen lah. Yang dosen-dosen yang tua-tua itu biasanya minta tolong ya sama yang dosen-dosen muda. Iya, saya buka ini tanya ini teman saya. Jadi banyak juga gitu. Tidak apa-apa karena sekarang dalam programnya Mas Menteri yang baru yang namanya MBKM. Apa MBKM? Apa MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ibu-ibu ini menjadi partner kami. Nanti saya akan ngomong sama Mas Rizal. Kebetulan saya ini selain saya guru besar, saya juga ketua jurusan agribisnis. Saya membawai S1, S2 dan S3 agribisnis. Di UPN itu ada S1-nya, sarjananya itu sudah terakreditasi
unggul. Sekarang tidak ada ABC lagi. S2-nya Magister Agribisnis itu terakreditasi unggul. Sekarang sudah ada program doktornya, Bu. Ini insya Allah bulan Juni kita lakukan untuk akreditasi. Itu sangat membutuhkan seperti ibu dan bapak yang berusaha. Insya Allah nanti saya sudah dimasukkan grupnya oleh Kadar Rahman ini. Ada beberapa ini. Ini sebenarnya kan agribisnis semua ya. Ini kan agribisnis semua ya. Bahan bakunya ini kan dari pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, itu agribisnis. Jadi 5 subsektor itu. Selama itu raw materialnya itu agribisnis. Jadi agribisnis itu bisnis komoditas pertanian dalam arti luas. Ya, membutuhkan, saya sangat membutuhkan ini ya untuk partner ini sehingga untuk sharing, kemudian juga saling bertukar, memberikan tempat magang kepada mahasiswa dan lain-lain. Saya pikir saya sangat tertarik itu. Ada daun kelor, ada macam-macam ya, ada makanan itu ada seterusnya. Ya, nanti saya akan rekom karena mahasiswa di kita ini banyak Bu, ya di agribisnis itu satu angkatan bisa 250 orang. Nah, padahal ini sudah semester berapa ya? Dan biasanya mereka-mereka ini butuh untuk tempat magang itu sekaligus nanti untuk bisa mempromosikan produknya Bapak Ibu ya, produknya. Jadi ada nanti laporannya Bapak Ibu sekalian. Memang saya tidak banyak komen di grup itu, tetapi saya pikir ini akan sangat bagus untuk menjalin kerjasama yang tadi Pak Ketua bilang tadi. Jadi kita ini sering Pak Ketua untuk menjalin kerjasama MOU, MOA dengan beberapa bisnis, perusahaan, PT dan seterusnya. Kalau yang besar-besar itu pasti khusus kota, PTP dan pasti untuk dinas pertanian dan seterusnya. Tapi yang begini ini saya pikir perlu diwadahi juga sehingga Bapak Ibu bisa merencanakan, mengembangkan produk Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya produk itu mengikuti siklus hidup produk namanya, life cycle product. Jadi ada fase introduction, ada fase growth, ada fase maturity. Hati-hati kalau kita tidak ada rawat itu bisa ada fase decline. Nah, barangkali Ibu ini sudah, apalagi saya dengar tadi sudah mau diusahakan secara legal formalnya. Nah, ini fase introduction-nya harus bisa masuk ke growth sehingga tumbuh berkembang sehingga sales-nya, volume penjualannya bisa lebih meningkat terus, tetapi dijaga kualitasnya Bu. Sekali lagi kualitasnya dijaga. Kalau makanan minuman segera urus surat izinnya, karena itu pokok Bu. Orang itu akan mesti melihat. Terus ini Bu, satu lagi, kalau kemasannya itu, kalau makanan ya sama minuman, kalau kemasannya itu masih styrofoam, plastik, mohon maaf ya, itu tidak higienis Bu. Jadi itu segmen pasarnya, target pasarnya Bu Sati, itu kira-kira middle ke bawah. Tetapi kalau middle up itu biasanya sudah menghindari itu, ya. Orang-orang yang sudah berpendidikan, yang THB-nya sudah tinggi dan seterusnya, pasti tidak akan memilih karena kemasan-kemasan yang masuk itu merusak lingkungan. Satu, yang kedua itu terjadi terkontaminasi dengan produknya. Ya, makanya sangat heran itu beli bakso, beli soto dibungkus plastik, panas-panas lagi. Waduh, itu sudah nggak menyehatkan. Dan orang sekarang kecenderungannya, Bapak Ibu sekalian, back to nature, ingin supaya sehat. Ya, kalau perempuan supaya tidak lemu, produknya kolesterol segala macam itu pasti akan dihindari Bapak Ibu. Jadi memang harus ada itu dari BPOM, dari hasil analisisnya. Wah itu pasti saya jamin. Ibu bapak yang bergerak di situ makan minuman itu pasti akan laku. Ya, nah itu harus ada. Ya, pelan-pelan lah ya, pelan-pelan sambil ini omsetnya semakin bertambah, ditingkatkan itu sehingga secara legal formal nanti akan meningkat.
Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, tetaplah menjadi orang baik. Amin. Dimanapun, kapanpun, walaupun Bapak Ibu dalam meracik bumbunya, mencampur, memasak makanannya, produknya itu tidak ada orang yang tahu. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika ibu bapak ngulek atau membuat produknya, berikan di dalam hati, harus ada keyakinan bahwa seolah itu dilihat oleh Allah. Allah yang mengawasi Bapak Ibu ini. Kalau ibu bapak tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat Bapak Ibu. Untuk itu apa? Jujur, Pak. Berdagang itu kata kuncinya yang saya bilang saya di etika tadi, jujur. Makanya Rasulullah SAW itu predikatnya adalah al-amin, jujur. Memang saya pernah berdiskusi nih sama sama mahasiswa S2 itu. Prof, katanya, kalau kami seperti itu, kami tidak untung, Prof. Ya, padahal ini ada etika bisnis loh, bisnis etik. Yang menjamin siapa? Allah. Kenapa ibu tidak percaya, tidak yakin? Bu, hidup di dunia ini berapa tahun sih, Bu? Ibu nanti akan diminta pertanggungjawabannya, Bu. Itu yang berat. Makanya ini barokah saja, nggak apa-apa, Bu. Disertasi saya itu, Bu, ya, itu menyangkut masalah itu. Jadi ada orang ini yang kadang-kadang dari sisi fisik, materi, bagus dia, wah hebat lah, banyak, tapi miskin hatinya, Bu. Tapi ada orang yang nggak punya ya, tetapi dia itu kaya hati, sehingga dia apa? Tidak nipu, tidak membohongi. Itu dalam bahasanya, kalau dosen saya dulu Pak Susarsono Biazi itu, dosen saya di IPB, dia bilang apa? Culas, hindari culas. Dia tidak bilang bohong, dia tidak bilang menipu, tapi dia bilang dengan kata-kata culas. Sekali kita culas, maka Bapak Ibu yang sudah membangun bisnisnya sekian tahun akan lenyap hilang. Ibarat noda setitik rusak susu sudah. Jadi kepercayaan harus dijaga, Bu. Ya, kepercayaan dijaga, Bu. Saya mohon di bulan puasa ini, karena ibadah puasa ini juga sil, Bu. Ibadah puasa ini sil. Maksudnya apa, Prof? Maksudnya adalah rahasia. Itu yang tahu rahasia kita dengan Allah. Makanya puasa ini pahalanya siapa? Allah. As-sawli wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku yang akan memberikan pahalanya secara langsung. Besok ketika kita berdosa, misalnya berghibah segala macam, amal yang lain itu dikasihkan, Bu, kepada ini. Kita habis itu amal kita. Kecuali apa? Puasa. Puasa ini tidak dikurangi dan tidak pernah kita tahu pahalanya berapa. Kalau yang bersedekah segala macam 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, ya kan? Kali lipatnya ini. Tetapi kalau puasa tidak ada orang yang tahu, karena langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak pernah tahu. Maka dari itu di dalam berbisnis, sekali lagi yang diketahui oleh kita adalah ini yang secara fisik. Tetapi secara tidak fisiknya kita harus ada keyakinan, kita harus menjaga kualitas. Allah yang menjaga saya, Allah yang memberikan kepada saya, Allah yang mengawasi saya, sehingga saya tidak mau macam-macam. Meskipun tidak pelanggannya itu nggak tahu, gitu ya, tetap kita menjaga itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi sudah mau buka puasa dan kita berdoa bersama-sama nanti. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kebarukan hidup kepada kita, istiqomah dalam ibadah, memberikan kemanfaatan kepada sesama, dan kita insya Allah diberikan, dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang jujur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافئ مزيدا
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Karim, ya Latif, ya Sami'u, ya Basir, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Mu'id, ya Jalil, ya Hasib, ya Alim, ya Qadir, ya Hakim, ya Rashid, ya Salam, ya Muhaimin, ya Ghafar, ya Ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhusyuna wa tamin taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan hidup kepada kami ya Allah. Berikanlah kami ya Allah keberkahan di dalam keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan juga keberkahan itu kepada pekerjaan kami, kepada pekerjaan kami ya Allah, kepada usaha kami ya Allah, kepada barang yang kami jual ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga barokah ini kepada harta kami ya Allah, kepada rumah kami ya Allah, kepada kehidupan kami ya Allah, sehingga kami memberikan kemaslahatan, kemanfaatan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir dua sekalian, kalau Bapak Ibu senang melihat acara Jumat Ramadan di BRI Jawa Timur, insya Allah saya mengisi hari Jumat tanggal 14. Bisa melihat saya secara langsung, itu live Ibu. Saya tiap tahun diundang oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kalau di kantor gubernur saya adalah imam khotib sholat Jumat tetap di kantor gubernur Jawa Timur dan Islamic Center. Saya kira itu dari saya, karena dalam hati saya tidak ingin jadi profesor yang di dunia saja. Saya ingin menjadi profesor dunia akhirat. Kalau saya dibutuhkan untuk ini, insya Allah saya akan memberikan advice lah untuk kemajuan UMKM. Ya, nggak usah bayar. Terima kasih. Ini juga berguna untuk saya kinerja dosen untuk pengabdian masyarakat. Saya kira ini win-win solution ini. Jadi saya insya Allah bisa lah untuk itu. Prof, kalau pagi tausiah ada Prof di Oh iya, insya Allah. Tapi jangan ini. Saya tidak mau janji lah ya, satu saat saja. Baik, saya kira itu. Wal-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.